keduanya ini yang dekat dengan keluarga Bishop di KPI yang saya dari mahasiswa sudah kenal. Dalam Fania Priyadi, semoga kasih Kristus menjadi landasan cinta kasih mereka. Dibaptiskan tanggal 19 April 1992, naik CD tanggal 14 Jakarta 20 September 1993, dibaptiskan tanggal 14 November 1993, naik CD tanggal 1 September 2012, alamat Namano Helir, Blok D1B nomor 12, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat. Jemaat Jakarta Praise Community Church Jakarta dengan nama ayah Antonius Hanjaya Pemaheri dan nama ibu Yeniwati. Kesepakatan bersama, kami telah sedia sepakat untuk berumah tangga. 2. Sebagai keluarga Kristen yang sejati, kami harus saling mengasihi satu dengan yang lain. 3. Kami tidak akan bercerai kecuali karena kematian, dan kami akan mematuhi segala peraturan kekristenan dan asas Gereja Kristen Protestan Indonesia. 4. Kami adalah benar-benar anggota jemaat dan tidak bersangkut paut dengan orang lain tentang pernikahan. Seandainya ada sesuatu masalah yang menyangkut rencana pernikahan kami, itu harus terlebih dahulu kami selesaikan agar kami dapat menerima pemberkatan pernikahan. Kami akan menanyakan kepada anggota jemaat dan hadirin sekalian, apakah ada yang keberatan atas naskah perjanjian ini?
sekaligus Presiden kelompok Asia Timur. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Oras pagi, oras siang itu tidak benar. Tidak ada itu. Satu oras berlaku untuk segala waktu. Dan ini bukan tenang. Ini diam-diam aja nih. Baik, kalau tenang, tapi di dalam kebersamaan. Nah, tentu ini adalah siaran ulangan buat Christian dengan Fania, ya. Kalian berdua, tapi kalian tunggal. Jadi harapan dan doa kita bersama, karena ini hitungan hari ini. Di 1 minggu lagi akan ada pemberkatan. Kalau pendeta ini yang melakukan. Ini dia. Ibunya, Ibu Tobi. Ini dua-duanya ini yang dekat dengan keluarga Bishop di KPI yang saya dari mahasiswa sudah kenal. Kan begitu. Satu lagi, tadi saya tanya, Bapak apa C-nya? Kalau saya C. Dan tidak sembarangan, C itu C dari Jenderal Cheng Ho. Silahkan periksa, saya sampai penasaran periksa itu. Cuma bedanya sama orang Batak, saya tidak tahu apa hubungan Chen saya dengan Jenderal Cheng Ho. Supaya seru, saya bilang aja lah, itu bukan ini. Begitu ya. Kalau Bapak kita ini, jangan-jangan sama ya. Karena Chinese ini yang penting tulisannya, bukan latinisasinya. Begitu ya. Jadi itulah. Itu aja bisa menunjukkan ada dua peradaban sedang bertemu saat ini. Tapi semua peradaban itu dimulai dari pencipta langit dan bumi. Amin. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia. Ini kalau pakai bahasa Ibrani, Asherlo Ezer Kenedo. Ya, saya ngomong gini gak ada yang tahu ya lah. Ezer itu tidak sama dengan pembantu. Kami ini suku Israel yang hilang, ya terserah lah. Yang jelas ini mau mengatakan kepada kita, Ezer itu sebenarnya bisa lebih kuat dan lebih kuat dari laki-laki. Banyak kadang kalau ada laki-laki yang sukses semua tepuk tangan, dia lupa, wis balik seorang laki-laki yang sukses sangat sering ada seorang perempuan yang menopang hidupnya. Ada amin ibu-ibu? Amin. Karena saya sebut begitu, ya. Betul. Ya. Saya sering ngaku dosa di depan jemaat. Yang orang yang betul-betul bisa di samping kita, bisa di depan kita. Saya yakin ini konsep yang sangat penting bagi perkawinan. Jadi tidak ada cerita tentang jodoh. Jodoh itu adalah ketika kita diikat oleh
pernikahan kudus. Itulah contoh saya. Dan saling melengkapi. Jangan pikir kalau pendidikan saya tinggi, saya tidak membutuhkan seorang ibu yang biasa-biasa. Kadang-kadang yang dibutuhkan boleh jadi, bisa juga begitu, tapi hidup berkeluarga itu sangat berbeda. Ini bukan hanya urusan otak, ini lebih banyak urusan hati. Amin. Nah, salah satu ilustrasinya, bayangkan dua orang yang begitu berbeda mencoba berkomunikasi. Ini karikatur ya, saya akui ini karikatur. Mungkin akan menyatu, tapi bisa bersesuaian. Bersesuaian tidak harus menyatu. Ini saya kira konsep yang penting kalau kita bicara soal rencana pernikahan kedua saudara kita ini. Dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Bahasa Ibrani yang disebut dengan tulang itu adalah etsem. Itu menggambarkan kekuatan. Yang disebut dengan bahasa daging itu, percakapan pranikah itu dilangsungkan bukan hanya dengan dua individu, tapi tidak menikahi, pasti. Nah, ini dia. Jadi apapun yang menjadi keputusan nanti sesudah menjadi keluarga, itu adalah keputusan tertinggi untuk keluarga yang sudah mandiri. Saya percaya itu ya. Mereka ada laki-laki dapat mengandung dan melahirkan, tetap saja mereka tidak bisa hidup. Itulah yang sudah menjalani sendiri hidup perkawinan itu. Dia sadar betapa pentingnya hidup. Padang pengembalaan dan menjual sapi dan sebagainya. Di tengah itu ya, saya kira yang saya katakan ini bukan hal baru, tapi mengingatkan kita kembali kepada dasar-dasar terpenting dari sebuah pernikahan. Ini masih dalam sebuah proses, tapi kita doakan akan seperti inilah yang akan terjadi. Dan yang terakhir, ini ayat yang menjadi dasar dari renungan kita pada hari ini. Kita baca sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itulah cinta kasih. Inilah yang paling kita perlukan dalam sebuah pernikahan. Kalau pasangan hidup kita sedang sakit, kita tidak akan tinggalkan dia. Ya, saya tahu ibu atau mama dari wanita ini sedang dalam kondisi yang ada yang harus diperjuangkan dari segi kesehatan. Tapi itulah anak kita Kristian dan Maria. Semua mewakili ya guru atau penturing pasang sama dengan nirwana Tuhan dari mana kita di paduan suara dengan itu dan Thank you.